secara real kayak gitu. Dia datang pun dunia ini tidak bisa. Dunia ini tidak bisa muat dalam hal itu, ya kan? Tapi kenapa bisa dimuat oleh tubuhnya Yesus? Maka dengan demikian bahwa Bapa firman itu turun menjadi daging. Iya, kan katanya Tuhan tidak bisa dimuat sama bumi. Betul. Maka dengan demikian. Tapi kenapa bisa dimuat oleh tubuhnya Yesus? Nah, maka dengan demikian bahwa Tuhan itu harus turun berkenosis menjadi manusia, sehingga dagingnya Allah. Gini, dagingnya Allah itu, ya, karena gini, kita apa tidak ini? bisa. Apa ini? Lebih parah ini. Enggak, tunggu dulu, Abang. Tuhan tidak bisa, bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kenapa tubuhnya Yesus bisa memuat? Gimana ceritanya? Maka dari itu, gini Bang. Yang mana lebih besar, bumi atau tubuhnya Yesus? Betul. Makanya. Apanya yang betul, Bang? Iya Bang, cuma makanya dari tadi. Mana lebih besar, bumi atau tubuhnya Yesus? Kalau kita melihat dari perspektif tentang keilahan Allah, Allah itu maha besar. Dia itu tidak bisa ditampung oleh yang mana apapun. lebih besar? Apa sih orang ini? Yang mana lebih besar, tubuhnya Yesus atau bumi ini? Tubuhnya Yesus memang kecil, dagingnya itu kecil. Betul. Tapi Tuhan mengatakan bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kenapa bisa memuat badannya Yesus bisa memuat Tuhan? Oke, oleh sebab itu, karena kita tidak bisa, manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah dengan sesungguhnya, bahkan kita bisa terbakar hangus ketika dia datang. Tapi kenapa bisa memuat? Kenapa tubuh kecil Yesus pada saat bayi bisa memuat Tuhan? Nah, maka dari itu kenosis, karena berkat. Maksudnya kenosis itu apa? Kenosis itu maksudnya apa? Karena dia turun menjadi manusia. Karena Tuhan. Karena alasannya gini dulu, sabar dulu Bang. Sabar. Biar kerangkanya jelas. Mana lebih besar bumi daripada tubuh Yesus? Jawab. Lebih besar mana? Kalau secara realitasnya. Enggak usah pakai secara-sejarah. Saya tanya lebih besar mana? Bumi lebih besar dari tubuh Yesus sendiri. Bumi lebih besar daripada tubuh Yesus. Tuhan tidak bisa dimuat oleh bumi. Terus kenapa tubuh bayi Yesus bisa memuat Tuhan? Alasannya? Maka dari itu tadi penjelasan saya. Alasannya maka dari itu. Iya, jangan dipotong penjelasannya, Bang. Gini, bahwa di dalam Alkitab menulis, karena besar kasih karunia Tuhan, karena besar, maka dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Dan ini yang dikaruniakan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, Bapa itu mengutus firman-Nya turun. Ini yang diutus ini Tuhan atau bukan? Tuhan itu sendiri, firman-Nya yang turun katanya menjadi tidak manusia. dimuat oleh bumi, Abang. Betul. Bumi ini tidak bisa memuat Tuhan. Kok bisa Tuhan mengutus dirinya masuk ke dalam tubuh manusia? Setuju bahwa terus ketika pada saat zaman para nabi, Musa melihat Tuhan atau Yesus yang kami kenal itu dengan melihat hanya cahaya atau punggungnya. Dan dia tidak bisa melihat karena cahaya yang begitu besar, ya kan? Dia tidak melihat secara nyambung nggak ini Bang Andi? Nah, oleh karena itu perjanjian menurut iman nyambung. Perjanjian lama itu digenapi datangnya Yesus Kristus karena kasih karunia Allah yang begitu besar. Maka Bang jangan panjang-panjang, pertanyaannya sederhana, diulang coba. Iya, pertanyaan saya, besar mana bumi dengan tubuh bayi Yesus? Lebih besar bumi. Tuhan, bumi ini tidak dapat memuat Tuhan. Tapi kenapa tubuh bayi bisa memuat Tuhan? Sementara bayi ini ada di satu butir pasir dibandingkan bumi. Lebih bandingan besarnya. Kenapa bisa? Dia tidak bisa kemudian dimuat oleh alam semesta. Tetapi dimuat oleh bayi yang ada di bumi, kok bisa? Oh, mungkin dirubah pertanyaannya, bro.
apakah ada Tuhan di dalam tubuh bayi? Silakan. Karena proses, kalau saya menjelaskan itu, Bang Suma dan kawan-kawan tidak akan memahami. Pertanyaan sederhana, apakah ada Tuhan di dalam bayi Yesus? Ada atau tidak? Sungguh dia itu adalah Tuhan. Karena kalau saya jelaskan ya, Bang Andi, proses kelahiran Kristus Yesus itu berbeda dengan manusia. Terputar-putar juga banyak. Nah itu dia. Makanya kan saya bilang. Iya, nggak itu nyambung-nyambung ini nah, saudara kita. Iya Bang Suma, tapi kan itu proses yang dimana kita harus menjelaskan supaya kita sama-sama memahami, Sama-sama bingung. Bukan sama-sama. Anda aja yang bingung. Tidak. Tadi kan Gini, tidak Tuhan ada tidak membingungkan. alam semesta ini, Bang. Di dalam 2 Tawarik 6:18, Tuhan tidak dapat dimuat oleh langit yang menaungi seluruh langit. Kenapa? Karena alam semesta ini kecil, sementara Tuhan maha besar. Tapi anehnya di Kristen, saking pinginnya mengikuti agama Romawi Yunani yang menyembah dewa Zeus, dewa matahari, dewa matahari nuzul turun ke bumi menjadi separuh manusia. Itu diadopsi oleh Kristen. Theos, dewa, nuzul ke bumi, masuk ke dalam tubuh bayi. Lah, tadi Tuhan katanya nggak bisa dimuat oleh alam semesta. Bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar. Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam tubuh imut bayi? Kenapa bisa? Konsep dari mana ini? Konsep yang diajarkan para nabi kah? Atau konsep yang diajarkan oleh Romawi, Yunani? Theos bisa menjadi manusia. Theos, ingat Theos? Theos itu dewa. Bukan Akontas. Akontas itu Tuhan, Allaha. Oke ya? Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa bisa ada di Kristen Tuhan yang maha besar bisa masuk ke dalam tubuh mungil si bayi Yesus? Ini konsep dari Romawi atau konsep dari Yunani? Atau konsep dari Yahudi? Itu adalah pemahaman tentang keimanan kekristenan. Nah, begitu dong. Itu penjelasan tentang misalnya Bang Suma mengeluarkan tentang kitab yang dikeluarkan tentang Tawarik yang tadi ya, Bang Suma tulis baca tentang hal itu, bahwa Tuhan yang memang yang tadi bahwa tidak bisa memuat apapun di bawah kolong langit ini. Nah itu adalah penulis bagaimana metafora dalam ungkapan-ungkapan itu yang ditulis oleh para penulis ya, mengungkapkan kehadiran Allah itu, kehadiran Tuhan itu ya. Mereka bisa mengungkapkan dengan cahaya, mereka bisa menerima, melihat, dan cara mereka menulis dengan hal yang berbeda kayak gitu ya. Nah, ketika kita bisa berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, dia bisa menjadi apapun. Oh, jadi nggak nyambung ya? Gini loh Bang, dia kan bisa apapun yang dia bisa lakukan, turun menjadi manusia. Apa sih tidak bisa dia lakukan? Waduh, Bang, kalau Anda membaca kitab Kejadian, Bang, malaikat Tuhan datang dalam rupa manusia. Bisa dia langsung menjadi manusia dewasa, bisa. Langsung berjenggot, langsung berkumis, langsung bulu hidungnya keluar setengah jengkal, gondrong sampai ke dada. Bisa, malaikat bisa menjelma menjadi manusia dewasa. Malaikat bisa datang kepada Abraham. Kenapa kemudian dewa Anda nusul jadi bayi imut? Untuk apa? Untuk apa jadi bayi? Apa istimewanya Tuhan jadi bayi? Nah, itu adalah proses bagaimana Tuhan. Bukan masalah saya tidak tanya proses, saya tanya malaikat datang kepada Abraham dalam bentuk manusia dewasa. Buah dadanya berotot, lengannya penuh bulu, berkumis berjenggot, kakinya kekar, badannya kekar. Aku malaikat Tuhan yang datang kepadamu Abraham. Bisa. Terus kenapa Tuhan Anda harus jadi bayi? Ngikut apa? Ngikut apa Tuhan jadi bayi? Ngikut dewa Romawi. Ya. Lahir di palungan. Iya. Jadi itu adalah bentuk dari
kasih itu sendiri. Kasih Mas ya. Gini, bentuk dari cinta itu sendiri. Cinta miseng. Iya, cinta kepada manusia. Aduh. Karena gini, tertulis bahwa begitu besar kasih Allah, ya. Maka Dia menganugerahkan hambanya yang suci, yang tunggal, manusia untuk jadi tumbal. Nah, dari tadi kan kita bicara bahwa Bang Suma mengatakan bahwa kita tidak bisa, bumi ini tidak bisa menampung air. Iya. Terus Karena kenapa kalau bumi ini tidak bisa memuat Tuhan, kenapa tubuh bayi kok bisa menampung Maka Tuhan? Bentuk dari kasih Tuhan itulah manusia bisa berjumpa dengan Tuhannya, bisa berkomunikasi. Jadi yang berarti bayi ini Tuhan. Dia lahir sebagai manusia karena Loh, firman tadi itu katanya sudah Tuhan turun. mau berjumpa Gini, dengan katanya Tuhan mau berjumpa dengan hambanya, dengan manusia. Makanya di dalam Jadi yang dijumpai oleh manusia berupa bayi itu Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri, maka kalau begitu dia adalah Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Dia menjadi manusia. Ini yang tadi yang buat Ferdinand berdarah-darah. Dia menjadi manusia, Bang Suma. Setelah dia menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Tidak. Dia memang turun menjadi manusia. Iya, berarti dia menjadi bukan Tuhan, betul? Tidak begitu, Bang. Loh, Tuhan turun, menjadi manusia, berarti dia tidak lagi Tuhan karena dia sudah jadi manusia, betul? Tetapi dagingnya Tuhan Yesus itu bukan dagingnya manusia. Iya, daging Tuhan. Saya tahu. Karena Tuhan Anda menjadi daging. Tuhan Anda menjadi daging. Ada hasil perkawinan di situ, sel telur bertemu dengan ovum di situ. Apapun itu yang jelas Tuhan Anda menjadi daging. Daging kalau tidak dikasih roh menjadi bangkai. Iya, mending dagingnya dibikin coto Makassar biar otak waras. Setelah itulah terserah anggapan Bang Suma seperti apa. Tetapi saya masuk Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Benar nggak? Gini, tergenaplah apa yang dikatakan oleh Yohanes itu sendiri, bahwa firman itu harus turun menjadi manusia. Iya, berarti Tuhan bukan masalah genap atau ganjil, bukan. Bukan ganjil, bukan genap, bukan perkalian atau apapun itu. Yang saya tanya, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Betul? Dia turun menjadi manusia itu. Dia tidak berarti dia turun menjadi bukan Tuhan. Iya, karena Allah dia itu maha kuasa. Dia berkuasa untuk maha kuasa. Ini kalau kita baca secara baik-baik. Satu-satu dulu. Kalau kita baca secara baik-baik. Sekarang saya tanya Allah itu maha hadir. Satu-satu, jangan tiga baris. Satu-satu. Sekarang pertanyaan saya sederhana aja loh, teman-teman Kristenku yang kukasih dan kusayangi. Tuhan itu bukan manusia. Saya tanya dulu. Sebelum Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhan adalah manusia? Tuhan, manusia tidak menjadi Tuhan. Tuhan yang turun Saya tanya, Tuhan kita abang sebelum menjadi manusia, apakah dia manusia? Kalau kita baca dari Kejadian bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan dia, gambar dia. Tentunya. Berarti bentuk Tuhan sebelum manusia diciptakan itu sudah seperti bentukan manusia gitu. Jikalau saya mengatakan iya, karena berarti raksasa. Rupanya manusia adalah rupa Allah itu sendiri. Parah. Berarti Tuhan itu manusia raksasa gitu. Bukan. Mati meja. Gini. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan bukan? Gini. Kenapa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya dia? Kenapa larinya ke situ lagi ya? Kenapa demikian? Tidak, ini Anda kan sudah mengatakan, Bang, manusia Tuhan itu serupa dengan manusia, berarti dia adalah manusia raksasa, begitu? Saya tidak mengatakan dia adalah manusia raksasa. Tidak. Berarti dia serupa dengan manusia. Saya tanya dulu kepada Abang,
sesuatu yang serupa dengan manusia apa namanya? Gini, jangan membuat suatu pengertian baru. Bang, Gini, sesuatu di dalam yang serupa Alkitab, dengan manusia adalah Manusia. serupa adalah mirip manusia itu seperti Allah itu sendiri. Tentunya Allah itu sabar pasti- dulu. Yesus, Adam dicipta serupa dengan manusia. Berarti sesuatu yang serupa dengan manusia adalah Manusia. manusia. Salah nggak? Salah nggak, Bang? Dari pertanyaan tadi Abang mengatakan bahwa sebelum Allah itu apakah dia manusia? Maka saya Iya. menjawab bahwa di dalam Manusia. kejadian bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan Serupa dia. dengan? Segambar Berarti dengan dia. manusia serupa Segambar dengan dia. Oke. Manusia serupa segambar Allah itu dengan sendiri. manusia dengan segambar Allah. dengan Allah. Berarti Dengan Allah serupa Tuhan. dengan manusia. Dengan manusia. Oke. Berarti antara Tuhan dengan manusia sama. Tuhan dan manusia rupanya sama. Sama. Oke. Sama rupanya. Berarti Tuhan ketika ingin melihat hal yang ada di belakangnya dia harus menengok. Maka itu Tuhan memiliki perbedaan dengan manusia. Ini masalahnya kalau ditanya jawabannya lain. Berarti Tuhan ketika ingin Lukas melihat 1 yang ayat ada di 8. belakangnya dia harus menengok gitu. Oke, kalau kita melihat dari kehadiran Yesus sebagai Kenapa lari ke manusia, Yesus ya, Bang? Loh, abangku Tuhan itu kenapa kan- jadi ini kita membahas Adam kan? Anda mengatakan Tuhan serupa dengan Adam. Adam serupa dengan Tuhan. Adam kalau ingin menengok ke belakang, melihat yang ada di belakangnya, dia harus membalikkan kepala. Apakah Tuhan juga demikian? kenapa itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Jawab aja. Kok jadi Iya, tanya ke kenapa saya? dia tidak bisa melakukan hal itu? Berarti Tuhan kalau tidak nengok, tidak mengetahui apa yang ada di belakangnya. Oh, Betul? salah. Lalu? Tuhan itu adalah Maha Hadir. Nah, Ya. kenapa jadi maha hadir? Loh, Kenapa dia jadi Maha ini Hadir. Dia Maha bukan Hadir. jawabannya maha hadir, Bang. Ini masalah melihat Adam kalau mau melihat Kalau pertanyaan Bang Suma seperti itu, saya akan mengikuti bahwa apa yang Tuhan lakukan. Anda mengatakan bahwa manusia dipaksa untuk menjadi Tuhan. Maka di bukan dalam manusia kejadian, dipaksa menjadi Tuhan. Anda Iya. sendiri yang mengatakan Tuhan serupa dengan Adam. Adam, Bang, kalau mau mengetahui apa yang ada di belakangnya, dia saya nengok ke mengatakan, belakang. pada mulanya Baru dia saya tahu. mengatakan gini, Bang Suma. Pada mulanya saya mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan Allah. Ya. Gambar Serupa Allah itu. kan? Iya, Sudah kan? Kita sudah lewati kan itu? Berarti itu Kita udah serupa lewati artinya, kan? berarti seperti Sama. Allah kan? Sama. Iya, kan? sama dengan Allah. Nah, sekarang Rupanya Adam kan kita sama, lihat. kan? Adam yang kita lihat, Bang. Adam yang kita lihat. Mm. Kan Adam melihat Adam sama dengan melihat Tuhan kan? Iya betul. Nah, sekarang Adam kalau mau melihat ke belakang, apakah dia bisa tanpa menoleh? Kenapa tidak bisa hal itu terjadi? Loh, abang sendiri yang sama seperti Adam. Kalau abang ada yang panggil dari belakang, abang menoleh. Kenapa menoleh? Kenapa? Untuk apa abang menoleh? Nah itu kan imajinasinya Bang Suma. Kok jadi imajinasi? Ini apa Iya, ini? ini Bang kan Hadi cuma dari mana ini imajinasi. orang-orang ini dikumpul? Tetapi gini, Orang-orang ini di mana dipungut orang kayak begini? Bukan Adam begitu. kenapa balik? Ketika Adam ingin mengetahui apa yang ada di belakangnya, kenapa dia harus nengok ke belakang? Kenapa? Loh, dia menengok ke belakang karena perwujudan Karena? dia sebagai manusia yang punya kelemahan di situ. Tapi berbicara Berarti Tuhan punya kelemahan. gini, berbicara kapasitas sebagai Allah, sebagai Tuhan itu Loh, sendiri. Tadi katanya serupa, Gini, serupa dalam arti gini Bang Suma, serupa dalam arti bahwa gambar Apa? Allah seperti manusia itu. Iya, kalau Allah itu gambarannya hadir. seperti manusia, Bang, berarti matanya di depan kan dua. Dia bisa menjadi apapun, Bang. Kok jadi menjadi? Kok larinya ke situ? Istilahnya kan Tadi Anda, apakah Anda gini, bisa Bang. menjadi apapun? Loh, gini Bang, beda dengan manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Apakah Tetapi Adam Allah bisa mencipta. menjadi apapun?
Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Nah, makanya kalau dia serupa dan segambar, apakah Adam bisa berubah menjadi apapun? Adam tidak bisa berubah. Kenapa Anda mengatakan dia serupa dengan Tuhan kalau begitu? Gambar Allah ini adalah copy paste. Gambar Allah itu adalah copy paste. Berarti bentuk wujudnya kan? Berarti bentuk wujudnya kan? Bentuk dari Allah itu. Wujud sama dari seperti Allah. wujudnya Adam. Gambarnya Allah itu yang rupanya sama seperti Adam dengan manusia. Sama seperti Adam. Sekarang Adam bisa nggak dia berdiri terus selama setahun nggak duduk? Bisa nggak? Loh, itu kelemahan manusia karena dia adalah hasil dari Adam ciptaan tidak Allah. serupa dengan Tuhan, Bang. Loh, serupa itu bukan berarti dia mengambil serupa. Anda mengatakan Adam serupa dan segambar dengan Tuhan. Adam tidak bisa berdiri selama setahun. Jangankan setahun, sehari berdiri Adam kena encok. Apakah Tuhan demikian adanya? Tidak, Bang. Maksudnya kalau tidak berarti Tuhan tidak serupa dengan Adam. Tidak. Makanya dikatakan abangku, makanya dikatakan di dalam, dengar Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa dengan Adam. Itu makanya belajar. Jangan salah tafsirkan kitabnya orang. 2 Samuel 7 nomor 22, Engkaulah Tuhan maha besar, Engkau tidak serupa dengan apapun. Berarti Tuhan tidak serupa dengan Adam. Iya.